Ya, pemirsa, Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kapanewon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini menerima 24 laporan gangguan penerbangan. Ya, gangguan ini disebabkan oleh balon udara yang terbang liar dengan ketinggian 1.000 hingga 50.000 kaki atau sekitar 6 km. Petugas mengamankan balon udara yang mendarat di Bandara YIA beberapa hari lalu. Tidak hanya itu, foto-foto petugas amankan balon udara dan juga seorang pilot yang terbang yang bertemu dengan balon udara juga tersebar di media sosial. Dilaporkan, ada 24 balon udara terbang liar di atas Pulau Jawa. Airnav Yogyakarta berkoordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menerbangkan balon udara secara bebas. Mengingat penerbangan balon udara diatur dalam undang-undang. Selama lebaran kemarin, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 18, kita sudah menerima ada 24 laporan untuk balon liar ini. Dan terkait dengan balon, sebenarnya yang menjadi perhatian adalah apabila tersangkut ke pesawat itu yang akan membahayakan. Sehingga kenapa balon itu wajib ditambatkan supaya tidak lepas di udara. Demi keselamatan penerbangan, Airnav Indonesia di Bandara YIA mengimbau agar warga yang menerbangkan balon udara agar ditambatkan tidak diterbangkan liar karena membahayakan penerbangan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Gerebek rumah produksi mie kuning berformalin, polisi menyita ratusan kilogram mie siap edar di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Polisi menutup rumah produksi mie yang dicampur formalin di Jalan Kenanga 1, lintas Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penggerebekan rumah produksi mie kuning yang sudah beroperasi selama 5 tahun ini berdasarkan laporan pengaduan masyarakat. Lebih dari 200 kg mie formalin siap edar langsung disita. Dalam 1 bulan, mie bercampur borak dan formalin ini diproduksi 5 hingga 6 ton. Mie tidak layak konsumsi itu kerap dipasarkan di pasar satelit Kota Lubuk Linggau. Hingga kini, pemilik rumah produksi dan karyawannya masih diperiksa polisi. Pengecekan sini dan tepat tangan mereka sedang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mencampur mie sudah dimasak kemudian rendam dengan menggunakan sudah campur formalin sama borak. Ya, barang bukti yang mana? Barang bukti diamankan untuk sementara 200. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Diduga mobil SUV dikendari oleh seorang oknum polisi. Mbak, tolong Mbak, kalian jangan diam aja ya. Nggak berani. Udah Bang. Ya, pemirsa, video amatir merekam peristiwa sesaat usai terjadinya kecelakaan antara mobil SUV dengan sebuah minibus di pintu keluar tol Binjai. Kejadian bermula dari minibus yang kehabisan saldo dan hendak keluar tol. Namun mobil SUV yang berada di belakang minibus diduga tidak sabar lalu mengelakson mobil korban. Tidak hanya itu, mobil SUV bahkan menabrak minibus karena tak sabar menunggu untuk keluar dari gerbang tol. Tidak terima dengan perlakuan arogan pemilik SUV, pemilik minibus kemudian melaporkan kasus ini ke Bidang Propam Polda Sumatera Utara. Pelaku sekaligus pemilik mobil SUV diduga adalah oknum anggota polisi. Ini pelanggar nggak bertanggung jawab ya. Lari. Ya, lari. Bang, tolong Bang, kalian jangan diam aja ya. Nggak berani. Udah Bang. Ya, pemirsa, sebanyak 20 wisatawan terseret ombak di pantai Carita, Pandeglang, Banten. Beruntung korban yang sebagian merupakan anak-anak ini seluruhnya selamat. Ya, pemirsa, inilah detik-detik penyelamatan 20 orang wisatawan yang terseret ombak di pantai Carita, Pandeglang, Banten. Para wisatawan ini terseret ombak saat tengah berenang dengan menggunakan ban bekas. Para wisatawan kemudian meminta tolong saat mereka terseret ombak dan berada jauh dari bibir pantai. Dari 20 wisatawan, 5 diantaranya adalah anak-anak.
Terkait kejadian ini, petugas mengimbau para wisatawan untuk selalu berhati-hati saat berenang, terutama anak-anak harus selalu dipantau oleh orang tuanya. Lima. Terus setelah itu adek minta tolong ya? Iya, minta tolong. Gimana cara minta tolongnya itu? Angkat tangan gitu, tolong. Posisi mereka itu ada di arus memang betul ya, dan juga mereka melambaikan tangan. Biasanya kalau orang sudah melambaikan tangan itu dia meminta bantuan atau pertolongan. Maka dari itu kita langsung sigap cepat memberikan pertolongan kepada beliau. Nah terus tadi terselamatkan semua ya? Alhamdulillah terselamat. Pemirsa, korban tenggelam di Pantai Rogan Kawaliu, Flores Timur ditemukan meninggal setelah 3 hari pencarian. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari lokasi korban dilaporkan tenggelam. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang pria berusia 78 tahun usai dilaporkan tenggelam di Pantai Rogan Kawaliu, Flores Timur. Korban atas nama Simon Sebakoten ditemukan tewas setelah pencarian selama 3 hari. Peristiwa bermula saat korban bersama anaknya hendak kembali ke rumah dengan sampan. Ketika mendekati pesisir Pantai Rogan, sampan yang ditumpangi ayah dan anak itu terbalik. Sang anak mencoba menyelamatkan ayahnya, namun tidak berhasil. Ditemukan terapung di sekitar perairan kampungnya sendiri, masih kita tambak mutiara, kira-kira dari mutiara 150 meter. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Lewolema untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Petugas mengimbau warga menjauh dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat meletus pada Sabtu pagi. Dari video amatir warga yang melintas, terlihat tinggi kolom abu letusan diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter di atas puncak gunung. Asap letusan gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut juga terlihat dari Kota Padang Panjang dan Koto Baru, Kabupaten Agam. Petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi mencatat, erupsi kedua sepanjang Sabtu ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 mm. Pukul 8.9 WIB, itu amplitudonya sekitar 30,3 dan lama gempanya sekitar 41 detik. Kalau dilihat memang menurun, tapi tiap hari masih ada letusan dan juga kelihatannya lava juga masih ada di dasar, ada bara api di dasar kawahnya. Aktivitas erupsi Gunung Merapi saat ini berada pada status siaga atau berada pada level 3. Sepanjang April hingga hari ini, Gunung Merapi telah mengalami 14 kali letusan dan 104 kali hembusan. Akibatnya, masyarakat di sekitar Gunung Merapi, pendaki, pengunjung, wisatawan dilarang memasuki wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi Kawah Verbek Gunung Merapi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Akibat putusnya jembatan akses warga karena terjangan banjir lahar Gunung Semeru, 135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur terisolir. Pemkab Lumajang pun menerapkan status tanggap darurat bencana karena cuaca ekstrim diprediksi masih terus terjadi. ...135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur terisolir pasca terjangan banjir lahar Gunung Semeru memutus satu-satunya jembatan akses jalan. Warga pun nekat menyeberangi derasnya lahar Sungai Regoyo hanya demi bisa membeli sembako dan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan putusnya jaringan listrik. Warga terpaksa bertahan tanpa penerangan. Hingga saat ini, warga mengaku belum mendapat bantuan logistik. Ya itu tadi dari sana ke sana ke sini kena batu itu. Takut ya takut kayak apa kalau nggak takut itu. Terpaksa ya? Iya terpaksa, soalnya
nggak ada mau masak, nggak ada minyak gasnya, masih cari ke sana. Ya, petengan nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ini mau cari minyak gas sama apa damar komplek. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 19 April hingga 2 Mei 2024. Hal itu dilakukan guna mempercepat penanganan pasca bencana, termasuk pembenahan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir lahar. Karena memang sudah dampaknya sudah cukup meluas, ada 9 kecamatan dan juga ada korban jiwa. Tidak hanya itu, banyak juga infrastruktur yang rusak. Maka kami atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana. Selain itu, status tanggap darurat bencana juga untuk meminimalisir dampak susulan, mengingat cuaca ekstrim masih akan terus terjadi. Rencananya, kebijakan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini bantuan untuk korban banjir lahar Semeru, kami sudah terhubung dengan rekan Yayan Nugroho di Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Selamat siang, Yayan. Bagaimana untuk bantuan makanan bagi para korban banjir di sana? Ya, selamat siang Arlista. Saat ini saya berada di Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, di mana saat ini aktivitas relawan dan juga tim Tagana saat ini masih mempersiapkan bantuan makanan jadi yang akan didistribusikan pada siang hari ini. Dan untuk di Dapur Umum Dinas Sosial ini dalam satu hari memproduksi sekitar 6.000 nasi bungkus yang akan didistribusikan 3 kali dalam satu hari, ini pagi, siang, dan juga malam untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak banjir. Arlista. Lantas untuk pendistribusian dari 6.000 bungkus makanan ini bagaimana? Ya, untuk pendistribusian akan disebar relawan nanti dan menuju beberapa titik di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang untuk memenuhi kebutuhan logistik para warga yang terdampak banjir lahar kemarin. Yayan, selain bantuan makanan, adakah bantuan lainnya lagi yang nantinya akan dikirim kepada para korban? Ya, untuk saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang tengah fokus memenuhi kebutuhan warga. Namun pemerintah Kabupaten Lumajang juga berusaha untuk membuka akses yang rusak kemarin akibat diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Agar pembukaan akses itu agar warga dapat kembali melakukan mobilitas secara normal. Bisa. Yayan, sebelum saya menanyakan mengenai akses, saya ingin mengkonfirmasi untuk bantuan makanan, apakah dalam satu hari ini para korban mendapatkan 3 kali makan atau berapa kali nasi bungkus? Ya, dalam satu hari memang para korban ini mendapatkan 3 kali jatah makan, yakni makan pagi, siang, dan juga malam. Baik, sementara itu untuk akses kira-kira kapan dari pemerintah akan membenahi ataupun memperbaiki jembatan yang terputus? Nah, untuk perbaikan infrastruktur yang rusak memang akan segera dikebut dan dalam masa tanggap bencana 14 hari ini akan dikebut agar aktivitas warga kembali normal seperti biasa. Baik, terima kasih banyak laporannya ya Nugroho, melaporkan langsung dari Lumajang dan kami masih akan terus mengupdate informasi dari Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, viral di media sosial seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, pertunangan bocah ini dianggap wajar dan menjadi budaya agar kekeluargaan tetap utuh. Viral di media sosial, sepasang bocah perempuan dan bocah laki-laki melangsungkan acara pertunangan di Desa Dharma Camplong,
Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedua bocah berusia 7 tahun ini dijodohkan sejak dalam kandungan. Orang tua sepasang bocah tunangan ini melaksanakan nazar sewaktu beribadah di Mekah jika anak yang dilahirkan perempuan dan rekannya melahirkan anak laki-laki, maka akan dijodohkan. Harapan sang orang tua terwujud, sehingga acara pertunangan ini dilaksanakan sejak dini agar ikatan kekeluargaan tetap terjalin. Perjanjiannya dengan keluarga besan, Pak, bagaimana? Ya itu, nanti kalau udah selesai kuliah nanti baru semua dewasa. Kalau sudah sama punya masa depan, kalau masih ada jodoh itu yang nanti kan Allah semua gitu. Jadi tidak segampang itu langsung langsung dikabulkan. Meski demikian, ikatan ini tidak menghalangi kedua anak untuk menempuh jenjang pendidikan sampai mereka mendapat gelar sarjana dan bekerja. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Masih seputar isu anak pemirsa, lebih dari 100 anak di Bojonegoro, Jawa Timur melangsungkan pernikahan dini dengan meminta dispensasi kawin atau diska ke pengadilan agama setempat. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya telah hamil di luar nikah. Berdasarkan data kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, mulai Januari hingga akhir Maret 2024, tercatat sebanyak 104 anak mengajukan dispensasi kawin atau diska. Dari ratusan perkara diska, 17 anak diantaranya mengajukan diska karena telah hamil di luar nikah. Selain itu, pernikahan dini dilakukan karena faktor budaya dan kekhawatiran orang tua dengan pergaulan anak yang sudah melebihi batas. Ada orang yang mengajukan diska itu sebetulnya dalam rangka untuk menyelamatkan tentang para pihak, dan mereka ketika mengajukan diska itu adalah sudah kami anggap menjadi orang yang sadar hukum. Untuk mencegah angka pernikahan dini bertambah, pihak Pengadilan Agama Bojonegoro menekankan perlunya pendidikan anak dan penguatan pemahaman agama. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi akan segera membacakan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2024. MK menjamin tidak akan ada deadlock meski hanya diadili oleh 8 hakim. Putusan sidang sengketa pemilihan presiden 2024 dibacakan pada Senin 22 April. Putusan dibacakan usai sidang dan rapat permusyawarahan hakim atau RPH. Meski hanya melibatkan 8 dari 9 hakim, MK menjamin tidak akan ada keputusan deadlock. Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat hakim atau berdasarkan suara terbanyak dari 8 hakim yang menangani perkara ini. Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan nggak mungkin deadlock. Itu kan di putusan di lembaga pengadilan manapun, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Kalau suara terbanyak tidak bisa diambil, ya keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. Hakim Mahkamah Konstitusi bisa melakukan 2 kali musyawarah mufakat. Bila 2 kali mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang pembacaan putusan sidang sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi, TNI Polri mengerahkan ribuan personil. Personil disiagakan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi mulai Jumat lalu hingga 22 April 2024. Ya pemirsa, sebanyak 3.600 personil gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selain mengamankan putusan sidang sengketa Pilpres 2024, personil gabungan juga akan mengamankan unjuk rasa di MK dan Patung Kuda Jakarta. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan terutama di jalur yang menuju ke gedung MK.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Jen, bagaimana pengamanan di Gedung MK jelang sidang putusan MK esok hari? Selamat siang Bram, Arlista dan juga pemirsa. Untuk pengamanan di sekitar gedung MK berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah ada beberapa persiapan atau pengamanan ya, salah satunya dengan mengerahkan personel gabungan yakni anggota kepolisian yang berjaga di sekitar gedung MK. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan akan ada penutupan ruas jalan dari wilayah Patung Kuda menuju ke sepanjang jalan Medan Merdeka Barat, dan ini untuk menghindari adanya unjuk rasa dan juga kemungkinan kericuhan yang akan terjadi pada saat pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Kemudian juga kami mendapat informasi untuk pembacaan hasil atau putusan dari Mahkamah Konstitusi ini akan dibacakan pada esok pagi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, sehingga ada beberapa persiapan dan juga pengamanan yang sudah dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi. Dan kami bersama para awak media lain juga masih memantau di Mahkamah Konstitusi ini. Jikalau nantinya hari ini dari pihak Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan beberapa pernyataannya atau keterangannya terkait siapa sajakah yang akan dikonfirmasi hadir pada esok hari, baik dari pihak pemohon maupun dari pihak termohon dan juga pihak-pihak terkait. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi pastinya untuk siapa saja pihak yang akan hadir pada esok hari. Namun yang pasti pengamanan sudah dilakukan sejak hari ini hingga esok hari, dan kemungkinan esok hari akan ada penutupan jalan sejak pagi, jadi tidak akan ada kendaraan yang dapat melintas di sepanjang ruas jalan Medan Merdeka Barat. Saya kembalikan ke Anda, Arlista dan Pram. Baik, terima kasih atas laporannya Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan pengaruh amicus curiae atau sahabat pengadilan terhadap keputusan yang diambil tergantung dari keyakinan masing-masing hakim MK. Dan sahabat pengadilan telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2024. MK selalu menangani gugatan hasil Pilpres. Namun ada sejumlah keputusan dan peristiwa baru yang terjadi pertama kali sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya, banyak pihak yang mengajukan menjadi amicus curiae. Bahkan hingga Jumat 19 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 47 pengajuan amicus curiae dari berbagai kalangan, termasuk dari Megawati Soekarno Putri. Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, amicus curiae belum tentu dibacakan saat sidang putusan karena tidak ada di peraturannya. Fajar juga menegaskan berpengaruh amicus curiae terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur lantaran tergantung keyakinan hakim. Nggak ada aturannya harus dibacakan gitu kan. Makanya saya bilang kemarin amicus curiae itu bisa saja dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya, atau mungkin juga tidak dipertimbangkan, kan begitu. Bergantung pada masing-masing hakim konstitusi. Oh ini oke, oh ini relevan, ini enggak. Yang memberikan penilaian hukum, yang memosisikan amicus curiae itu seperti apa, itu ke
keyakinan masing-masing hakim. Jadi nggak ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan seperti apa terhadap amikus kuria. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi, Amicus Curiae kali ini telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa, Kak? Ya, pemirsa, memasuki akhir pekan pasca libur Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak masih padat merayap. Beginilah arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor pada Minggu pagi. Ratusan kendaraan terparkir ataupun terkena macet panjang di ruas jalan Pasir Angin mengarah ke Simpang Ciawi. Penumpukan kendaraan juga terlihat di titik kemacetan di Simpang Gadok dan Megamendung. Guna mengurai kemacetan, petugas memberlakukan sistem ganjil genap serta rekayasa lalu lintas satu arah menuju puncak secara situasional. Ya, nah pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut kita terhubung dengan Bribda Eklesia di Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Bribda Eklesia. Bagaimana dengan arus lalu lintas di Puncak atau Simpang Bogor, Jawa Barat saat ini? Baik, terima kasih Pram dan Arlista. Seperti tadi kata Pram dan Arlista, situasi arus lalu lintas di kawasan Bogor saat ini Jawa Barat tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Ciawi sendiri dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Bogor, yang akan berbelok kiri ke arah Gadok maupun Puncak tampak cukup ramai dan terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya pasar maupun aktivitas masyarakat di kawasan ini serta banyaknya angkutan umum seperti angkutan kota dan juga bus yang menaik turun penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Sukabumi juga tampak ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang traffic light yang berimbas hingga 300 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light demi prioritas utama para pejalan kaki di kawasan ini dan juga pedagang kaki lima yang berlalu lalang di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Bogor Kota maupun Jakarta yang akan menuju ke arah Gadok maupun Puncak tampak cukup ramai, kondusif, lancar. Kami menghimbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Bagi pengendara roda 2 di kawasan ini, kami menghimbau untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Untuk seluruh pengendara kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku serta mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan di kawasan ini. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi di Weekend Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Pram dan Arlista. Silahkan. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Bribda Eklesia langsung dari Simpang Ciawi, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu Car Free Day di Jakarta kembali digelar setelah libur Lebaran. Ya, pemirsa, warga serta berbagai komunitas ini memenuhi jalan untuk berolahraga maupun berburu berbagai promo. Buka rekening BRI, kita bikin rekening BRI. Setelah libur Lebaran dan cuti bersama, Car Free Day di Jakarta kembali digelar. Ribuan warga memadati kawasan bebas kendaraan dari Bundaran Patung Kuda hingga Bundaran Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Petugas gabungan dikerahkan di berbagai titik untuk mengawal kegiatan. Selain untuk berolahraga, banyaknya komunitas-komunitas menjadikan CFD sebagai tempat berkumpul untuk menunjukkan eksistensi, dari komunitas sepeda tua hingga komunitas kebaya. Warga antusias datang ke CFD usai libur panjang Lebaran. Ya senang sih, karena di Lebaran kita bakar lemak, bakar opor dan rendang. Biasanya hunting barang-barang apa kayak baju-baju murah di dekatnya GBK.
Sementara terdapat gerai yang dibuka salah satu bank milik pemerintah juga menjadi daya tarik bagi warga karena memberikan promo menarik. Dengan ekosistem digital perbankan yang makin luas, warga hanya perlu membayar melalui kris sebesar Rp1 untuk mendapatkan sebotol air mineral atau air isotonik. Ya tentunya semuanya kita cari ya Mas, mulai dari jalan-jalan, hunting sesuatu, foto-foto, bawa video, kemudian lari dan olahraga lainnya. Dan tentunya yang paling penting itu nyari-nyari promo Mas gitu. Kayak mungkin ada, contohnya ini nih, aku dapat air mineral cuman cukup scan dari Brimo Rp1 saja gitu. Car Free Day kawasan MH Tamrin Sudirman ini digelar setiap minggu dari pukul 6 hingga 10 pagi. Warga boleh berkegiatan selama jam tersebut dari jalan kaki, lari, bahkan bersepeda, maupun sekedar berkumpul bersama kolega. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, 21 April ini, sejumlah emak-emak mengenakan kebaya di Car Free Day Jakarta. Mereka pawai dan menari untuk memotivasi generasi muda agar melestarikan kebaya. Ada yang menarik perhatian di tengah-tengah ramainya warga berolahraga di Car Free Day Jakarta Minggu pagi. Sekelompok wanita dengan pakaian kebaya terlihat mencolok. Mereka menari, pawai, hingga menyampaikan slogan-slogan. Wanita berkebaya ini berasal dari komunitas kebaya menari serta perempuan berkebaya Indonesia. Bukan tanpa sebab mereka ada di kawasan bebas kendaraan. Komunitas ini turun ke jalan untuk memperingati Hari Kartini sekaligus menyambut peringatan Hari Kebaya Nasional. Kita merayakan Hari Kartini. Kenapa kita perlu merayakan Hari Kartini bersama? Karena Kartini itu adalah perempuan Indonesia yang dari dulu berjuang. Sejak dia remaja, dia sudah berjuang untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Kartini juga memakai kebaya dari kecil. Sampai akhirnya beliau menitup usia, selalu berkebaya. Karena itu ada yang namanya kebaya Kartini. Karena kebaya yang modelnya seperti itu dari dulu khas banget, selalu dipakai Ibu Kartini kemanapun beliau berada. Dengan datang ke CFD, mengenakan kebaya dan memamerkan budaya bangsa, komunitas ini berharap memotivasi generasi muda untuk tidak malu berkebaya dan melestarikannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memperingati Hari Kartini, Pemkot Madiun menggelar peragaan kebaya. Acara ini pun mendapatkan rekor muri dengan catwalk kebaya terpanjang. Ratusan hingga ribuan wanita-wanita tangguh hadir di sepanjang jalan di Madiun, Jawa Timur. Terdapat beberapa wanita yang berjalan di atas karpet melakukan catwalk sepanjang 1000 meter lebih. Acara ini pun diapresiasi oleh muri. Bahwa peragaan busana kebaya Kartini dengan catwalk terpanjang 1009 meter resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke-11.593. Dan untuk rekor kali ini tentunya tidak hanya tercatat sebagai rekor nasional, namun oleh Ketua Umum MURI Bapak Jasuprana dikukuhkan sebagai rekor dunia. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pagelaran ini diharapkan dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk mencintai kebaya. Selain peragaan busana, pemerintah setempat juga menggelar acara hiburan lainnya. Hari ini kita bisa mendapatkan rekor muri yang dibuat panjangnya 1 kilo lebih. Ini untuk hari ini. Yang kedua, parade senja ini memang kita adakan setiap malam minggu dan setiap bulan sekali pas tanggal 17.
Maka kondisi-kondisi inilah kota kita dinamis, selalu ada perubahan, selalu ada masyarakat, selalu ada aktivitas. Sukses untuk Kota Madiun. Muri memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Madiun dan komunitas kain kebaya Kota Madiun. Sejatinya, acara ini telah melestarikan budaya pakaian tradisional, yaitu kebaya kepada generasi muda. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Raden Ajeng Kartini mengajarkan wanita Indonesia untuk berani dan mandiri dalam hidup ini. Dan nilai-nilai Kartini tersebut tercermin dari sosok ibu 7 anak yang menjadi supir dump truck dalam informasi berikut ini. Di zaman era keterbukaan atau era pembangunan seperti ini, bagi Umi itu wanita dan laki-laki itu sejajar ya, sama ya. Yang penting kualitasnya itu apa, bidangnya itu apa, keahliannya itu apa, ya kita tonjolkan saja. Kartini masa kini harus berani meraih mimpi. Itulah pesan yang seringkali kita ingat jika mempelajari sosok Raden Ajeng Kartini. Sarifah Firdausi, sosok Kartini masa kini yang berani memilih menjadi sopir dump truck sebagai profesi. Kalau masalah profesi itu tidak ada keinginan sebetulnya. Cuma saya ngelihat dari sisi ini kok nggak ada ya driver di Indonesia itu yang perempuan. Awalnya memang sebetulnya memang tidak ada sama sekali. Kalau di luar negeri itu banyak ya driver wanita itu sudah biasa kita dengar dan tidak asing di telinga kita. Kalau di Indonesia itu asing. Kenapa nggak saya ambil peluang yang satu ini gitu, dan akhirnya alhamdulillah diterima. Sebelumnya, Syarifah tinggal bersama suaminya di Arab Saudi. Setelah berpisah, Syarifah bersama anak-anaknya kembali ke Indonesia dan tinggal di Jember, Jawa Timur. Profesi Syarifah yang tergolong pekerjaan khusus laki-laki ini ternyata didukung oleh ketujuh anaknya. Keluarga sangat mendukung sekali, juga memberikan antusias yang luar biasa. Bahkan penampilan saya juga ditunjang dengan anak-anak saya. Syarifah nekat menjadi sopir dump truck untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun dari jerih payahnya, Syarifah kini mampu menghidupi keluarganya dan memiliki dump truck sendiri. Kegigihan dan semangat pantang menyerah Syarifah patut menjadi pelajaran dan tauladan bagi kita semua. Tak ada hal yang tak mungkin, tak ada mimpi yang tak bisa diraih. Selamat Hari Kartini, perempuan-perempuan hebat Indonesia. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak cara dilakukan untuk mengenang jasa dan perjuangan pahlawan perempuan Raden Ajeng Kartini. Di Surakarta, Jawa Tengah, para siswa sekolah dasar menuangkan gagasan dan figur Kartini dalam sebuah gambar. Bertempat di ruang publik pedestrian Ngarsopuro, Surakarta, sejumlah siswa SD negeri beromantakan mengikuti acara menggambar bersama. Figur pahlawan perempuan R.A. Kartini dituangkan dalam media triplek dan kapur warna-warni. Kesetaraan gender serta emansipasi perempuan jadi tema yang banyak dipilih siswa. Sudah kali sama-sama itu. Sudah 2 kali. Ajang menggambar ini sengaja digelar para guru agar siswa dekat dengan sosok pejuang emansipasi perempuan. Menginspirasi dari perjuangan R.A. Kartini, kemudian mereka bisa membuat gagasan, lewat gambar, bisa gambar, tulisan, coretan atau apapun yang semoga itu menjadi ide original mereka untuk tadi sebagai pengingat bahwa jasa-jasa R.A. R.A. Kartini merupakan figur yang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan terutama dalam pendidikan. Buah pikirnya dipengaruhi gagasan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan.